juga hashtag tim kesayangan kalian karena sekarang kita bakal masuk di game yang pertama di mana pesawat sudah mulai mengudara dan ini pembagian flag pad yang begitu adil untuk Sunhawk. Wow, ini benar-benar fair play banget sih buat masing-masing tim. Walaupun kita tahu memang Sunhawk mau sepelit apapun flight path ya pasti akan tetap bisa. Pengen ke Pulau Alpha bisa, Bravo bisa, Charlie juga bisa. Dan kita melihat kemarin itu dari Pulau Alpha diisi oleh pendatang baru ya kan. Ada BTR, ada Box. Tapi kali ini udah datang nih penghuni lamanya dari tim Alter Ego. Jelas, karena kalau kita main 20 tim ya dan satu hari, apalagi dengan sistem di mana seharian ini yang main cuma 4 grup. Satu grup ada yang nggak bertanding, otomatis kan bakal ada berarti berapa? 4 tim yang meninggalkan drop zone mereka. Dan akan kosong dan harusnya bisa diisi dan bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang bermain untuk mengisi kekosongan untuk tim yang tidak bermain di drop zone mereka. Tapi gue heran gitu, masih ada tim yang bentrok untuk gontok-gontokan, terutama di Sahmi. Voin mendapatkan sebuah lawan tangguh, mereka bertemu dengan PBE di bagian Sahmi. Wow, ini semoga bukan menjadi kabar buruk ya buat tim Voin. Kita berharap mereka bisa unggul dibandingkan dari tim PBE ya. Berarti mengingat tidak ada Geek yang bermain, diisi sama dua tim yang sama-sama memiliki pemikiran yang sama untuk mereka mengisi di area selatan Sahmi. Dan sejauh ini masih fokus untuk ngeluting aja, belum ada kontes lebih lanjut lagi dan bahkan mereka juga masih menjaga jarak satu sama lain antara Voin dan juga tim PBE. Betul, nggak ada early fight sepertinya untuk di awal-awal ini, walaupun kita ngelihat ada mulai pancingan-pancingan buat yang tabrakan drop zone, tapi somehow tidak ada komitmen untuk melakukan big fight-nya gitu. Semuanya bermain santai di bagian area-area yang sudah mereka tempatin. Bahkan Yudu kali ini agak-agak santai. Ingat Yudu kalau di minggu awal tuh mereka agak bentrok di bagian Sunhawk-nya. Tapi kali ini mereka adem ayem aja dan gak ada yang menabrak bootcamp. Gak ada yang menabrak bootcamp, gak ada yang menabrak boom e-sport di Paradise. Kenapa bootcamp? Ngapain jadi bootcamp? Karena depannya B, sama-sama B. Betul. Dan juga ada yang depannya B lagi, Kapasta Bugatti. Yang bisa kalian dapatkan langsung di in-game PUBG Mobile. Karena kolaborasinya lagi ini keren banget sih. Dan juga mereka ada beberapa tipe yang berbeda. Betul. Ini namanya itu Bugatti La Voie to Noah. Ya, Love Way to Noah itu yang ada di in-game PUBG Mobile sekarang. Jadi kalau kalian emang ingin mengkoleksi mobil-mobil 2 pintu tapi di real life tuh emang susah sih karena harganya miliaran ya guys ya. Kita langsung realisasikan yang ada di in-game-nya dulu. Tapi ngomong-ngomong katanya Kapasta udah ngetek 1 ya. Saya jadiin rumah saja. Kalau real life mendingan rumah daripada mobil. Kecuali duit gue kayak Sultan sana, Raffi Ahmad. Baru dah tuh koleksi mobil buat investasi. Sultan Andara ya. Betul sekali. Betul. Dan juga jangan lupa masih bisa voting loh buat tim favorit kalian untuk di PMSL. Karena kita melihat banyak banget penggemar-penggemar yang juga memberikan supportnya dengan cara ngevoting tim favorit kalian di in-game PUBG Mobile. Tapi Min, ngomongin tim e-sports, ngomongin Sultan Andara, si Raffi Ahmad ini, bayangkan kalau ternyata Raffi Ahmad join ke sebuah tim e-sport atau runs e-sportnya mereka masuk ke PMSL. Itu udah pasti nggak akan ada yang bisa ngebalap fans favorit vote-nya. Karena bisa pakai UC kan? Iya bisa. Bisa pakai UC kan? Bisa. Sultan mungkin gak sih gak top up UC? Langsung bakar-bakar UC. Tapi kayak ada bakar-bakar semangat juga Kapasta dari Voin dan juga PBE. Tapi kita melihat ada yang untungnya masih belum bisa nemuin. Tapi dengan menggunakan tembakan AKM-nya satu di takedown dari tim Voin dan bahkan lapar pun langsung dihujani dengan Molly. Bisa untuk men-takedown lagi meng-confirm poin eliminasi untuk tim PBE. Ya, untuknya masih bisa diselamatkan, masih bisa menarik mundur ke belakang. Tapi lihat dari PBE, mereka sudah mulai mengelilingi tempat di mana poin berada, namun Kenan ada di sebuah posisi anti-flank. Harusnya Kenan bisa tahu kalau misalkan dari PBE tiba-tiba menabrak compound dari tim Voin. Bermain sabar kali ini, granat sudah mulai dimasak dan Kenan ketawa. Tapi di bagian lain dari Maxius berhasil mendapatkan seorang Moonboy. Tetnok terjadi, lapar, berhasil diselamatkan dan kondisi tiba-tiba agak hening. Sebuah inisiasi push yang diupayakan oleh PBE tiba-tiba menurun temponya. Ya betul, ini dua-duanya sama-sama tidak ingin kalah. Dua-duanya pengen memiliki keunggulan pastinya dan ada percobaan juga lemparan utility datang dari tim PB, tapi nampaknya masih di-cancel juga karena mungkin masih ragu dengan step yang dibuat untuk tim Voin dan distraction juga. Dan bahkan nampaknya kali ini lemparan Netsnya jangan sampai trap grenade on point dan untungnya belum gitu on point. Happy birthday! Dan akhirnya dimenangkan Void-nya oleh seorang Maxius dari tim Voin. Wow, HBD-nya gagal ternyata karena Void tiba-tiba langsung mendobrak dengan menggunakan sebuah DBS tadi. Mendapatkan poin pertama dan tembakan datang lagi menuju ke arah Kenan. Tapi Kenan masih bisa selamat bermain sabar di bagian tangga. Dan Rangkit yang masih menservis mobil pick up kali ini. Bisakah dia
memperbaiki pick up ini dengan cepat sebelum Void datang menggempur pertahanan dari Ranked. Wow, hati-hati. Dan ini temponya kembali menurun lagi. Mereka masih saling untuk bisa setup satu sama lain. Tapi lihat pergerakan dari tim Void. Mereka bergerak as a unit. 3 player untuk bisa nge-screening lagi. Mencari lagi di mana letak player tim BB. Tapi nampaknya lihat 3 lawan 1. Hati-hati terlihat juga bahkan preview dilakukan. Dan kali ini nampaknya dari tim Take dan juga tim Void. Dan nampaknya Void Alpha lah yang men-knockdown satu player dari tim PBE. Iya, tapi tadi Maxius low HP untuk yang masih bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi Ranked dipulangkan ke arah lobby, namun Maxius tertangkap oleh pemain dari tim PBE. Moonboy berhasil merebut Maxius, namun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 2 pemain aktif dari tim PBE yang masih bersembunyi di bagian lantai 1 dan lantai 2. Sementara Void mengendurkan tempo mereka karena mereka butuh untuk merevive seorang Maxius. KN? Enggak, KN ternyata terselamatkan lagi, Windy. Wow, ini benar-benar fight yang intens banget dan bahkan 2 lawan 4 kalau misalkan bisa di-revive. Dan kali ini nampaknya 2 player tim PB nampaknya cukup kewalahan mengatasi pergerakan dari tim Void. Bahkan Alpha, PD lagi mengganti dengan S12 kayaknya dicari juga akan coba di-screen kembali. Masuk dan mereka company berbeda, coba untuk berputar kembali akan dijepit tapi nampaknya no Browning di tempat yang terbuka. Membuat dari player tim Void didapat kira-kira rata sudah PB diratakan oleh tim Void. Rata bos, Void ini senggol dong. Gacor banget memang permainan dari Void tadi berhasil meratakan PBE tanpa adanya korban jiwa. Luka memang ada tapi tidak ada korban jiwa. Wow, 4 poin didapatkan oleh Void di early game ya. Ini menjadi angin segar lagi untuk tim Void. Mungkin mereka ingin mendapatkan kejayaan kembali setelah kemarin di game pertama direbut sama tim Vampire. Gila men, gacor banget permainan mereka, bener-bener terkalkulasi banget pergerakannya, backupnya juga on point banget. Walaupun kayak ada yang ter-takedown, kayak tadi Lapar, Maxius ke takedown, tapi backup dan positioningnya Void selalu sigap dan cepat untuk memberikan pertolongan. Setuju, walaupun jatuh bangun tapi tidak menjadi hambatan buat tim Void bisa menaklukkan tim dari Philippines yaitu dari tim PBE. Dan SLD sudah mulai terkena beberapa warning shotnya juga, segera untuk melakukan heal up menggunakan energi drink juga painkiller yang dia miliki. Dan kita berada juga POV-nya ke tim Bacon yang masih nyaman juga menguasai area Painan. Betul, Bacon Time agak bermain lebih santai ya, karena mungkin kemarin mereka sadar mereka kemarin nggak ngumpulin poin terlalu banyak. Mungkin bisa dibilang kemarin adalah hari terapesnya Bacon Time. Karena poin yang mereka kumpulin tuh bener-bener gak banyak gitu. Kalau kita bandingkan sama hari pertama minggu lalu, gue mau bilang tapi Bacon Time tidak main kemarin ya di minggu pertamanya. Kita lihat berarti di hari yang keduanya aja. Hari keduanya aja Bacon Time itu mereka ngumpulin 42 poin. Sementara kemarin di hari pertama Bacon Time mendapatkan 13 poin. Jauh banget gitu dari standarnya Bacon Time. Ya betul, 13 dibagi 6 ya 2-3 poin lah. Betul. Dalam satu game itu menjadi pukulan sih harusnya buat tim Bacon. Karena mereka tahu pasti mereka bisa lebih daripada ini. Dan juga kita melihat juga POV dari tim RRQ yang juga baru hari ini bermain. Hari awal baru lagi buat tim RRQ. Yes, RRQ sebenarnya gue masih menunggu lah performnya mereka yang lebih stabil lagi gitu. Karena kalau kita ingat di minggu pertama mereka sempat ada di barisan top 5. Tapi habis itu di hari ketiga gue lupa atau di hari keempat tiba-tiba poin mereka terkejar. Karena mereka itu masuk di top 5 posisinya tuker-tukeran sama Alter Ego. Sampai akhirnya tiba-tiba tim Thailand sudah mulai naik, tim Malaysia juga udah mulai naik. Dan akhirnya ngebuat RRQ turunnya jauh banget dari peringkat 5 sampai di barisan papan tengahnya. Tapi kita lihat kali ini di mana PCM sudah mulai berperang bertemu dengan tim Heli Sport, di mana Sky Only menembak dari bagian luar dan dia hampir tumbang tapi tiba-tiba Sky Only di jump shootin begitu aja dan rata sudah. Persija EVOS ngeror, 2 hari mau ngeror membuat Heli Sport dipulangkan ke lobby. Wow, kalau kemarin Luxi yang ngeror ya dapetin poinnya banyak banget, tapi kali ini Zuxi mendapatkan 3 poin atas dari keunggulan tim Hell dan ini menjadi angin segar lagi. Berarti 2 tim Indonesia yang dua-duanya fight di early, dua-duanya juga dimenangkan sama tim Indonesia, Kak Pasta. Betul sekali, Indo Pride banget pokoknya buat hari ini kita dukung. Guys, jangan lupa di like seperti biasa, standar absensi setiap harinya turnamen PUBG Mobile. 20.000 like, jadi buat yang lagi nonton, jangan lupa di like. Kita jangan sampai melewatkan absensi kita di 20.000 like. Let's go, di like sekarang juga mumpung lagi nggak ada fight, diluangkan waktunya sedikit nih untuk nge-like langsung di official dari PUBG Mobile Indonesia untuk mensupport lagi PMSLCA ke depan ya. Dan kali ini kita melihat juga pergerakan dari tim Sam9 yang mereka udah keluar dari area Hatin, mereka coba untuk melakukan penyeberangan mungkin, tapi kali ini kita melihat juga pergerakan dari Boom yang kalau kita lihat dari layar kaca kali ini jaraknya juga nggak terlalu jauh dari tim Judo Alliance. Ya, itu yang harus dipertimbangkan juga langkah-langkah yang bakal mereka ambil karena mereka ada di bagian utara kurang lebih atau di bagian timur. Jarak mereka juga tidak terlalu jauh dan kalau gua ingat tadi kalau nggak salah berpindah ke mata angin yang lain itu Void.
Voin bakal datang dari selatan dan tim-tim yang ada di bagian selatan itu rata-rata udah mepet ke arah Painan. Harusnya jalur rotasinya Voin sampai di circle ketiga harusnya masih aman. Menarik betul karena kan mereka bergerak dari Sahmi, pastinya mereka akan entry-nya lewat selatan. Painan juga biasanya kan memang di Yap, area bukit-bukit kan juga tricky ya, banyak banget tim-tim yang mereka betul. rotasi, banyak yang juga memantau dan kita melihat juga POV dari tim Secret yang ada di gudang 3 dari bootcamp, bahkan di luarnya juga DBD udah kayak bener-bener setup banget ini Kak. Benar, Secret juga setup loh. 2 orang di bagian gudang 3, 1 orang lagi ada di bagian pinggiran tebingnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tim yang nabrak ke arah gudang 3 tanpa ngecek ke pinggiran tebing, itu udah pasti bakal kelok sama pemain-pemain dari tim Secret. Yang dikhawatirkan adalah third partinya karena Sam9 nungguin di bagian ujung yang lain lagi, Win. Semua mata tertuju ke dalam bootcamp ini. PR-nya kalau kita memang terlambat keluar dari area bootcamp, banyak banget yang mengintai, banyak banget yang pengen dapetin poin-poin eliminasi. Tapi lihat, ada yang coba mengendap-endap, masih coba untuk bisa sneaking in lagi satu player dari tim box, tapi kayaknya dijauhkan begitu aja, nggak jadi dideketin, tapi malah dijauhin ternyata. Betul, semakin dikejar semakin menjauh ya. Dan Voin ternyata mereka tidak masuk bener-bener di bagian selatan. Mereka agak muter ke arah barat dan masuk membelakangi pemain-pemain dari Geek Fam. Sorry, bukan Geek Fam tapi Geek Slate. Ada banyak nama perubahan ya, Geek Slate, Bigetron Red Villains, Persija EVOS. Sisanya sih kayaknya sama. Sisanya sama, cuma beberapa nama perubahan ini adalah nama-nama yang sebelumnya udah melekat banget di tim mereka. Iya, itu udah kayak kebiasaan lidah kita tuh ngomongnya itu gak sih? Betul. Terus kalau misalkan diganti tuh kayak lidah tuh suka keserimpet. Ya kayak udah nyaman tiba-tiba ditinggalin gitu kan, Aduh. jadi masih ke bawah yang biasanya tahun lalu dibangunin sahur tapi sekarang udah gak dibangunin gitu. Emang kadang-kadang kehidupan yang nyaman itu membuat kita terlena dan sebuah hal yang tidak diinginkan karena karena PJV bukan Bigetron gak bermain. PJV kehilangan satu anggota mereka tadi kalau nggak salah Red Face yang ditarik dan dipulangkan ke arah lobby. Iya, betul, udah mulai semakin dekat juga nampaknya ancaman menghantui player dari tim PJF ya, tapi juga nampaknya tim Secret tidak luput juga dari ancaman tim DBD, tapi ada counter lagi diberikan dari playernya tim Secret dari seorang Aboy. Coba men-take down lagi pergerakan di tim DBD, tapi kayak masih terhalang dengan beberapa obstacle yang dimiliki dari tim DBD saat ini. Iya, yang di pinggiran tebing ternyata nggak bisa mengcover karena udah ketahuan sama DBD, jadi dia harus nyemplung ke arah laut. Sementara Sam9 juga masih menjaga, ini bahaya banget. 2 pemain dari tim Secret, Jumper dan juga Means gak bisa berbuat banyak, dia gak bisa melakukan sebuah counter shoot karena dia di air. Di ujung dari bagian tebing ini ada Sam9, 3-way showdown bakal terjadi, tapi granat udah mulai dimasak tadi, di cancel begitu saja. Lebih memilih untuk menembak dan berhasil mendapatkan satu headshot connect tadi, namun masih belum bisa menumbangkan satu pemain yang ada di bagian baginya selamat, yang di sini, yang di mobil ini yang gak selamat. Wow, dan juga itu tadi tracking yang benar-benar juga hampir menumbangkan lagi penggawa dari tim DBD. Dan ini Sam9 kayaknya nampaknya cukup berjaya. Mereka bisa gangguin ke player-player tim lawan, tapi dapat lihat juga di bagian elimination Jimmy. feeds ya, dari seorang Jimmy dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Box Gaming. Wah, itu apes banget sih. DBD apes banget. Maju kena, mundur kena, ke kiri juga kena. Bahkan dari Box Gaming, mereka rotasi dengan sangat barbar melewati gudang 3. Mereka nggak ngecek dengan sangat seksama bagian gudang 3-nya. Cuma dikontrol doang dari bagian luar, tapi nggak ngecek ke bagian dalam. Wall smoke sudah mulai dibuat, tapi ada tembakan dari Sam9 tadi. Tiba-tiba bukan Sam9 tapi DBD. Di mana Ziggs kali ini menembak menuju ke ada pemain dari Box Gaming. Satu orang sudah mulai maju ke arah depan sana dan Buzon akan sedikit menjadi penghalang, tapi granat bakal dilemparkan. Satu orang lagi Brownie gak kelihatan, bersembunyi di balik sebuah broken wall. Kali ini Winnie jump shootnya connect, Ziggs-nya tumbang. Sebuah kontrol area yang baik dari Box Gaming. Wow, prediction yang on point nampaknya dari seorang Winnie, tapi Box juga nampaknya nggak bisa tinggal diam aja. Dia juga nggak bisa begitu lega karena begitu mereka masuk ke dalam area playzone ya disambut juga oleh Sam9. Ada tim-tim nungguin juga di bagian area luarnya, dan kali ini Eiko coba mengendap-endap mengambil bagian belakang, coba menyisiri juga untuk track record dari perjalanan tim sana, tapi nampaknya dengan jarak yang begitu jauh. Lihat tembakan-tembakan yang datang dari tim Eiko, itu belum bisa mendapatkan eliminasi yang mereka inginkan dari tim DBD. Ya, Sam9 juga kelamaan kayaknya mereka buat bergerak. Sekarang mereka kepotong sama Face Clan, kepotong sama tim Secret, keganggu lagi dari bagian belakang karena masih ada pemain-pemain dari tim DBD-nya. Ini bakal merepotkan untuk Sam9 ya. 2 dari anggota mereka tumbang sambil menunggu update untuk stage yang keempat kali ini. Ternyata mendonat menuju ke arah Beacon Time. Wow, Beacon Time. Mereka nggak perlu banyak perpindahan dari Painan, keluar sedikit mereka mengambil di bagian area jembatan. Dan kali ini kita melihat di elimination feeds-nya dari tim Sam9. Rontok satu persatu player mereka, bahkan tim Secret pun
berbincang. Dan kali ini ada pergerakan di seorang Adips. Coba nge-push masuk, coba untuk bisa rushing in lagi untuk bisa mendapatkan lagi poin-poin eliminasi dari tim Secret. Tapi iBoy tertahan di dalam area gudangnya kali ini. Coba berduel tapi nampaknya tumbang dengan Blue Zone. Ini bisa menjadi free point banget untuk seorang Aboy dari tim Secret. Ya ini free se-free-free-nya banget ya. Si Aboy bakal mendapatkan sebuah confirm elimination dengan sangat peri-peri easy. Udah sangat peri-peri easy itu. Karena lah Di belakang tuh. Bang di belakang. Sensornya lemah ternyata tidak bisa mencari-cari keberadaan dari pemain yang ter-takedown oleh Blue Zone. Wow, dan juga nampaknya Nasra untuk tim DBD. Begitu pula dengan tim Secret ini betul kata Kapasa, tim-tim yang memang mereka lama banget nahan di area Blue Zone, di luar Blue Game juga. Mereka nggak bisa bertahan, bahkan tinggal 12 tim lagi dan Box Gaming. Kira-kira akankah mereka bisa bertahan, tapi no, boom. Akan bertemu dengan player dari tim lawan, dan itu ternyata di tim Indonesia, di tim RRQ. Ya sayang banget kita lagi-lagi harus melihat dua tim Indonesia. Dan sekarang RRQ, satu anggota mereka tiba-tiba tersandwich oleh setup dari Bumi Esport. Nerpe King harus menghadapi 4 serigala yang mendekat menuju ke arah dirinya dia sendiri. Tapi granatnya sudah mulai meletup, namun Peko masih bisa selamat. Berpindah ke area lain lagi, belum ada follow up dari anggota RRQ yang lainnya. Dan di bagian lain, Voin, langkah mereka terhalang oleh SLD ternyata Win. Wah, udah mulai baca spot dan bahkan lemparan granatnya itu hampir mendubakan posisi seorang Nerpeko. Nerpekonya mundur, coba untuk disengage fight-nya dengan player tim Boom karena memang backup dari tim RRQ. Gak bisa begitu cepat langsung dan bahkan dari Mort juga diganggu. Bahkan dua player down RRQ. Tinggal Aksa di bagian belakang coba berduel dengan seorang Mela. Lagi-lagi Mela menyulitkan langkah kaki dari player-player lawannya. Ini susah banget sih buat RRQ. Mereka ke split terlalu jauh. Backup mereka juga gak bisa on point. Dan tiba-tiba dari seorang Asa berhasil mendapatkan satu. DBS Gaming is real. Tapi ternyata Morman masih bisa memberikan backup dan Mela masih terselamatkan. Wow, dan ternyata ini alasan dari 3 player tim RRQ nggak bisa cepat tanggap langsung nge-backup seorang Nerpe King dan tinggal 11 tim lagi tersisa. Bahkan Alter Ego Putih itu mendapatkan beberapa knockdown-nya ke tim Zem9. Adipsnya tumbang dan kali ini nampaknya Alter Ego bener-bener komit banget fight ke tim Zem9. Ya, satu elimination sudah mereka dapatkan sementara Zem9 hanya menyisakan last man standing mereka, Long yang tersisa saat ini dan Geek Slate ada di bagian bawah jembatan. Mereka benar-benar bergerak pelanan pasti dan gak terlalu terbuka pergerakannya. Bahkan udah di set up dengan sedemikian rupa loh. Forting di bagian bawah dengan kup RB-nya itu ngebuat Zem9 gak bisa menculik satupun pemain dari bagiannya dia. Betul, dan juga untungnya mereka juga masih masuk ke dalam play zone-nya dan Fortingan itu memang berarti banget seperti kata Pasta dan Bacon, lagi-lagi mereka dapetin zona-zona terus, bahkan komponen juga mereka akuisisi secara mendetail, semua dikuasain juga. Dan kali ini di bagian area jembatan yang kita melihat ada yang coba melakukan penyeberangan dari tim Alter Ego. Semoga tidak ter-takedown dengan cegatan yang datang dari sisi lainnya jembatan. Nggak bisa sih, itu terpotong sama PJEV tadi. Satu pemain dari Alter Ego tumbang. Masih belum dipulangkan karena lobby masih bisa diselamatkan. Tapi dari seorang Roskerry berhasil mendapatkan satu snipes. Berhasil di take down begitu saja. Dan dari Alter Ego mereka masih tryhard untuk bergerak maju menuju ke bagian zona melalui jalur jembatan. Bisa atau tidak. Dan revive-nya berhasil ternyata. Tapi itu kembali lagi bisa diselamatkan. Dan tembakan datang dari Aramika menuju ke Bumi Sport. Pada point kali ini tumbang. Bacon juga ikutan menembak. Dua pemain dari Bumi tumbang begitu saja ketika mereka berjuang, bergerak, mencoba untuk mendekat menuju ke arah pertahanan. Wow, dua player Boom dibuat kneeling down nampaknya oleh tim Geek Slate kali ini. Bahkan ada seorang Reze pun dicoba di tracking lagi, ada tapping-tapping lagi. Bahkan di bagian sisi lainnya, betul, Alter Ego dibuat kesulitan untuk menyeberangi. Bahkan sekarang kesulitannya diberikan juga oleh tim VS Clan, bukan dari tim Geek Slate, melainkan dari VS Clan. Begitu pula halnya dengan tim PJEV yang juga melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Ya betul, PJEV juga berhasil memotong pergerakan dari tim Alter Ego. Tadi mereka baru ngenokin doang dan mereka nggak bisa finishing ke revive. Tapi kali ini mereka berhasil men-secure setidaknya 1 point elimination dari arah tim Alter Ego. PJEV ada di bagian kompon, mereka masih aman seenggaknya untuk circle yang kelima ini. Tapi dari VS Clan mereka mendekat menuju ke arah Geek Slate. Ah, mulut gua. Susah banget bilangnya ya. Geek Slate masih menjadi bulan-bulanan masa dari VS Clan. Wow, dan ini nampaknya udah mulai semakin lebih chaos lagi fight yang terjadi. Di bagian belakang, VS Clan coba menusuk lagi dan lagi-lagi Mela coba membuka tembakan kembali. Limpik ke bagian sebelah kanan di seorang Morman coba untuk mengokang nade-nya juga. 1, 2, 3 utility di seorang Morman.
Bisakah begitu on point dan ternyata Geekslate bisakah dieksekusi oleh tim Westland tapi ternyata utility-nya belum begitu on point. Betul, mereka tinggal bergerak. Ingat, mereka punya 14 tadi di bagian kanannya dan boom, nice try. Mereka harus finish di peringkat ke-10 atau di peringkat ke-11 tadi. Masih ada 9 tim yang tersisa. Granat dimasa kembali dipantulkan ke pilar yang ada di bagian bawah jembatan dan berhasil mendapatkan Demgat. Satu tumbang dari Geekslate kali ini bahkan langsung dipulangkan karena lobby. Masih mencari keberadaan dari seorang sniper tapi granat yang dilemparkan oleh Geekslate mampu untuk mendapatkan satu pemain dari tim Westland. Namun trade knock terjadi dengan sangat cepat dan Westland bertahan dengan dua pemain mereka, namun huru hara sudah tidak bisa dihindarin kembali. Alter Ego join the fight dari bagian belakang dan berhasil setidaknya menculik satu pemain dari Westland. Dan bahkan Westland tidak diculik melainkan dipulangkan langsung ke lobby di hashtag yang ke-9 dan dominasi pastinya untuk tim Bacon karena mereka memang unggul dari segi posisi dan Alter Ego Fnatic di waktu yang tepat dia bisa mendapatkan beberapa stealing point di bagian area bawah jembatannya. Betul, dia dapetin beberapa steal elimination dan dia ngedapetin lootingan di bagian bawah jembatan. Itu sebuah nilai plus banget menurut gue dari Alter Ego ketika mereka udah kehabisan healing ataupun utility. Ya betul, dan juga nih 8 tim lagi tersisa, PJV masih ada 3 player. Dan dari area kejauhan masih terpantau Alter Ego oleh tim PJV. Ada seorang Luxi yang membuka kali tiganya melihat Okta sedang berenang-renang. Akhirnya Okta di secure poin eliminasinya oleh seorang Luxi. Tapi setidaknya poinnya masuk ke sesama tim Indonesia. Ya betul, tapi bukan ini yang ingin kita lihat Windy, di mana semua tim Indonesia bersih tegang. Tapi nggak masalah karena udah tinggal 7 tim yang tersisa. Setidaknya kalaupun pulang ke arah lobby membawa 1 placement point di peringkat ke-7 kecuali peringkat 6 karena peringkat 6 akan membawa 2 placement point. Dan Bacon Time mereka masih diuntungkan, masih disupport dari zona yang selalu menuju ke arah kompon mereka. Not good untuk PJV. Wow, bertemu lagi dengan Voin dan memang ini adalah duel yang tidak terelakkan antara Alter Ego, PJV dan juga untuk tim Voin dan bahkan dari bagian area kejauhan Bacon. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk Bacon Time untuk bisa menusuk masuk, tapi sayangnya Alter Ego terkikis juga oleh tim Bacon dan akhirnya puas di hasil yang kita membawa pulang 3 poin eliminasi. Voin pun nampaknya terhambat, tidak bisa begitu mudah melakukan penyeberangan karena juga nggak bisa oleh tim PJV. Ya, ini yang gua khawatirkan banget adalah penempatan posisi dari pemain-pemain PJV dan juga pemain-pemain dari SLD yang sangat-sangat mengganggu pergerakan dari poin. Dan satu hal lagi yang gue khawatirkan adalah bangkitnya Bacon Time dan terbukti mereka bangkit di hari kedua. Wow, ini semakin lebih gahar lagi, lebih ganas lagi dan nampaknya kita juga masih punya perwakilan Indonesia. Masih ada tim PJV yang masih bisa mendapatkan placement tertinggi untuk tim Indonesia. Dan kali ini di bagian area rooftopnya memang enak banget untuk angle bisa melihat ke bagian area sekitar. Dan kali ini dari area kejauhan dari seorang Luxi coba mendapatkan beberapa takedown lagi tapi kayaknya masih terhalang dan melihat poin eliminasi 8 total poin eliminasi sudah dikoleksi oleh PJV. Betul sekali, di hari ulang tahun mereka hari ini, ulang tahun pertama untuk Persija Esports dan juga Persija EVOS. Mereka berusaha memberikan kado terbaik di game yang pertama. Apakah bisa? Dari PJV mereka membawa WWC di game yang pertama, tinggal 4 tim yang tersisa. SLD masih mengganggu tapi tiba-tiba datang lagi dari bagian belakang, apalagi Yudo Alliance. Tersisa seorang diri tapi granatnya connect dari seorang Parajin dan dipulangkan begitu saja Yudo Alliance ke arah lobby. Wow, top 3 untuk PJF. Dan akankah menjadi kado terindah untuk di anniversary-nya Persija EVOS. Dan kali ini lihat dari seorang Trongzin coba mengokang Nets lagi, jangan sampai connect dan untungnya Netsnya begitu on point karena dia mengincar bagian posisi dari seorang Lynx. Tapi jujurnya sulit banget sih. Ini Bacon Time bener-bener ngontrol area mereka banget gitu. Circle-nya ke arah mereka. PJV sama SLD mereka belum ada yang masuk dalam zona karena mereka butuh bergerak keluar dari area kompon mereka. Tapi tiba-tiba dari PJV tumbang 1, ada tembakan dari SLD dari bagian belakang dan top 2. Setidaknya top 2 untuk PJV. 2 pemain tersisa, 2 player aktif kali ini. Revive di cancel tapi granat dimasak dari seorang Shirty. Berusaha untuk mendapatkan poin-poin ini dan ternyata Bacon Time. Babinya makan ayam. WWCD pertama berhasil diamankan oleh Bacon Time.